Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Anti. Yeay. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matriks. Dimana matriks ini kan banyak tuh materinya. Jadi ibu sengaja bagi materi matriks ini menjadi bagian-bagian. Ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Namun sebelum ke materinya, alangkah baiknya kalian klik tombol merah di bawah subscribe untuk mendukung ibu supaya ibu lebih berkembang. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ada 10 materi di matriks ini. Yang pertama, sejarah singkat matriks. Yang kedua, pengertian matriks. Yang ketiga, jenis-jenis matriks. Kemudian transfer matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, perkalian 2 matriks, determinan matriks 2 kali 2, determinan matriks 3 kali 3, dan inverse matriks. Namun, pada bagian 1 ini, kita hanya akan belajar 4 materi saja. Yang pertama, sejarah singkat matriks. Yang kedua, pengertian matriks. Yang ketiga, jenis-jenis matriks, dan yang keempat, transpose matriks. Next, kita ke sejarah matriks. Di sisi kiri kalian ada satu foto. Kira-kira siapa itu fotonya? Nah, agar kita tahu, mari simak penjelasan ibu. Foto di samping adalah Cayley, merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris. Dia merupakan orang pertama yang menemukan rumus matriks. Arthur Cayley lahir di Richmond, London, Inggris pada tanggal 16 Agustus 1821. Nah, jadi foto yang ada di sisi kiri kalian itu adalah Arthur Cayley. Dia berkebangsaan Inggris, lahirnya di Richmond, tanggal 16 Agustus, di mana dia adalah orang yang pertama menemukan rumus matriks. Gitu. Yang kedua, paragraf kedua. Dia adalah yang pertama untuk mendefinisikan konsep grup dengan cara modern sebagai satu set dengan operasi biner, memuaskan hukum tertentu. Dahulu, ketika matematikawan berbicara tentang kelompok, mereka berarti kelompok permutasi. Pada tahun 1889, Cambridge University Press meminta dia untuk menyiapkan makalah matematika untuk publikasi. Dalam permintaan dikumpulkan membentuk yang ia dihargai sangat banyak. Mereka dicetak dalam volume kuarto megah, yang 7 muncul dengan keredaksian sendiri. Nah, di paragraf kedua ini menceritakan tentang karirnya, sepak terjangnya dia sebagai matematikawan. Katanya dia dulu orang yang pertama menemukan konsep grup atau set atau kelompok. Kalau misalkan di SMA kalian mungkin tidak menemukan materinya, tapi waktu ibu kuliah, ibu menemukan materi ini ada di mata kuliah teori bilangan seperti itu. Next. Pengertian matriks. Nah, untuk menemukan pengertian matriks, kita perhatikan terlebih dahulu tabel di bawah ini. Ini misalkan ya, ada nama hadir izin sakit alfa. Namanya ada Roman, ada Tuti Alawiyah, dan ada Yuniarti. Di mana katanya Roman hadir 25, izin 2, sakit alfa 0. Kemudian Tuti 22, 122. Kemudian Yuniarti hadirnya 15, izinnya 0, sakit 5, alfa 2. Nah, perhatikan. Yang ini merupakan baris. Kalau baris ke bawah ya. Kemudian perhatikan lagi. Kalau ini berarti kolom. Kalau kolom itu berarti ke pinggir. Ingat, baris ke bawah, kalau kolom ke pinggir. Nah, setelah melihat tabel, maka matriks yang dapat disusun yaitu sebagai berikut. Kita lihat saja ini.
Nih, ya. Berarti tinggal kalian susun ke bawah dan ke pinggir. Ada 25, ada 2, ada 0, 0, 22, 1, 2, 2, 15, 0, 5, 2. Dimana berarti barisnya ini ada berapa? Ada berapa? Ada 3 dan kolomnya ada 4 gitu. Ini kita sebut matriks. Nah, jadi matriks itu apa sih? Nah, kita lihat. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Ditulis di antara kurung kecil atau siku. Jadi ingat, kalau misalkan ini kita lihat matriks di bawah, kalau misalkan tidak memiliki kurung, baik itu kurung kecil atau kurung siku, berarti bukan matriks. Kalau misalkan ini ada kurung sikunya, berarti ini adalah matriks gitu. Nah, bentuk umumnya boleh dilihat. Ada A11, ada A12 gitu ya. Itu apa sih? Nah, elemen matriks A1. Susunan bilangan atau nilai A, bilangan real atau kompleks. Ukuran matriks, jumlah baris bisa kita tulis M, jumlah kolom ini N. Ordo atau ukuran matriks M kali N, elemen-elemen diagonal A11, A22 itu menunjukkan ini nih, misalkan ini nih. A11 1, berarti ini adalah elemen ke-1, baris ke-1 dan kolom ke-1. Misalkan yang ini. A2 3. Berarti baris kedua, kolom ketiga gitu. Itu elemen-elemen matriksnya. Kemudian contoh matriks. Nih, kita lihat. Ada matriks M. Isinya yang tadi ya, yang absen yang tadi. Dapat kita perhatikan, matriks M memiliki 4 baris. Wah, ini harusnya 3 baris ya. Ini memiliki 3 baris dan 4 kolom. Maka dapat disebut matriks M berordo berapa? 3 kali 4. Berarti M 3 kali 4. Karena apa? Karena terdiri dari barisnya 3 dan kolomnya 4. Paham ya? Sampai sini ya. Kalau misalkan kurang paham, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang Ibu himpun ada 12 jenis. Yang pertama kita lihat, ada matriks baris. Matriks baris terdiri dari 1 baris saja, ingat. Berarti bisa nggak kalau misalkan 1, 2, 3, 4 seperti ini? Bu, boleh nggak? Boleh, asalkan 1 baris. Kemudian matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari 1 kolom. Boleh ke bawahnya banyak, boleh. Kemudian ada matriks persegi, membentuk persegi dan berordo sama. Berordo sama berarti tadi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, misalkan kayak gitu. Membentuk matriks persegi. Nah, kita lanjut ya. Sekarang matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen utamanya bernilai, tapi elemen selain itu adalah 0 ya. Ini pengertiannya salah. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen utamanya bernilai dan yang lain itu 0. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen yang lain 0. Bedanya matriks identitas dengan matriks diagonal, kalau diagonal mah
bernilai lebih dari 1 boleh 1 gitu. Kalau matriks identitas mah harus 1. Bu, boleh nggak kalau misalkan satunya di sini nih satunya ngebentuknya kayak gini? Boleh ya, boleh dibalik gitu. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar yang diagonal utamanya bernilai skalar, berarti lebih dari 1, boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Harus sama gitu. Kemudian ada matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang ketika barisnya, ini baris 1, 3, dijadikan kolom. Matriks transpose berarti awalnya 1, 3, 2, 4 menjadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada matriks simetris. Matriks yang ketika ditranspos jadi matriks itu sendiri. Nah, kita lihat ada 1, 2. Ketika dibariskan, barisnya 1, 2. Ketika dikolomkan 1, 2 gitu. Jadi matriks simetris itu adalah matriks yang ketika ditranspos membentuk matriks itu sendiri. Kemudian ada matriks 0. Matriks yang elemen utamanya 0 semua. Ini gampang ya. Kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu apa? Matriks yang membentuk segitiga di atas diagonal utamanya. Gitu ya. Jadi diagonal utamanya itu ke atas ada nilainya, yang bawahnya 0. Ini matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah berarti kebalikannya tuh. Yang membentuknya yang bawah di bawah diagonal utama gitu. Nah, sekarang ke transpose matriks. Ini materi yang terakhir di bagian 1. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A. Aksen berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A aksen. Kemudian baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A aksen. Kemudian baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A, demikian seterusnya. Baris ke M matriks A ditulis menjadi kolom ke N dalam matriks A. Nah, bisa kita lihat contohnya. Jika R 2, 4, min 6, 7, ini barisnya, kita tulis ulang. Yang awalnya baris menjadi kolom, berarti 2-nya ke pinggir, tadi 2, 4-nya sekarang ke bawah. 2, 4, min 6, 7. Kalau mudah mengingatnya, baskom, baris menjadi kolom, gitu. Cukup paham ya? Kalau kurang paham, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ngetik, kemudian ada yang salah pengertian, dan tadi ada yang salah matriks perseginya ada 2. Soalnya kalau ngedit di laptop susah lagi, harus pakai kabel data, sedangkan kabel datanya nggak ada. Jadi mohon maklum, ini PowerPoint-nya seadanya, seperti itu. Sekali lagi, yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Matriks bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.